Oke, apakah anak-anak ibu siap belajar untuk hari ini? Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Askar dipersilakan untuk memimpin doa. Jalannya bawah. Dengan berdoa, tolong yang kami angkat tangannya, hati iman Allah selalu Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terima kasih Askar. Silakan duduk. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, Ibu mau absen dulu nih. Coba kalian lihat samping kanan, samping kiri kalian. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak berhadir hari ini? Lengkap semua ya? Alhamdulillah tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin ya. Oke, baik sekali. Oke, setelah ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Pusaka. Tahu lagu Indonesia Pusaka? Ya, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Oke, anak ibu dipersilakan untuk berdiri. Semuanya berdiri. Oke, ibu dipersilakan untuk duduk semuanya. Oke, sebelumnya ibu ada pertanyaan nih. Siapa di sini yang suka makan ketupat kandangan? Oh, banyak ya. Terus siapa yang suka makan soto Banjar? Saya. Oh, banyak ya. Kira-kira bagaimana cara kalian supaya kalian itu lebih mudah mencatatnya atau lebih mudah memahami atau juga lebih mudah untuk tertarik dilihat? Kira-kira dengan apa tuh? Di apa? Di data. Terus di datanya itu menggunakan apa kira-kira supaya menarik? Menggunakan gambar. Betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang diagram gambar atau juga yang disebut dengan piktogram. Jadi hari ini kita akan belajar sambil bermain. Oke, senang? Senang. Ya, nanti kita akan menggunting, terus menempel, terus nanti maju satu persatu, terus juga nanti berkelompok menganalisis gambar. Oke, kita harus semangat ya hari ini karena kita belajar sambil bermain. Oke, ibu cek kesemangatannya dulu. Tepuk semangat. Oke, bagus sekali hari ini sangat semangat. Nah, apa sih piktogram itu? Nah, jadi kita diskusi dulu deh. Pernahkah kalian melihat data yang disajikan menggunakan gambar? Pernah? Pernah. Menurut kalian, mengapa gambar dapat membantu kita memahami data dengan lebih mudah? Karena biasanya apa? Ada warna-warnanya. Terus apa lagi? Ya, jadi coba kalian bayangkan kalau misalnya kalian melihat tulisan dari atas sampai bawah, kalian bosan kan? Kayak ya bosan, tulisan semuanya aja. Pasti lebih menarik kalau itu ada gambar, benar kan? Kayak ada warna-warni. Nah, pengertian piktogram. Piktogram adalah cara menyajikan data menggunakan gambar. Piktogram ini juga disebut dengan tadi diagram gambar. Nah, piktogram digunakan agar data lebih mudah dibaca, dipahami, dan menarik untuk dilihat. Coba yang kata ibu tadi, tulisannya itu semua aja tulisan, tidak ada gambar. Pasti kalian bosan kan belajar? Dengan gambar kita lebih menarik untuk melihat. Nah, fungsi piktogram menyajikan data secara visual tadi ya gambar. Terus mempermudah memahami data, juga menarik perhatian pembaca karena tadi banyak gambarnya, macam-macam variatifnya. Terus membantu membandingkan data dengan cepat. Apa saja tadi fungsi piktogramnya? Data secara visual, mempermudah pemahaman data, menarik perhatian pembaca, membantu Oke, piktogram tadi disebut dengan apa? Diagram gambar. Oke. Piktogram ini ada dua jenis. Ada piktogram biasa
ada piktogram dengan keterangan legend. Apa tadi? Berapa jenis piktogram? Dua. Yang pertama biasa, yang kedua. Oke, kita ke piktogram biasa dulu. Jadi, pada piktogram biasa, setiap gambar itu langsung mewakili satu benda karena tidak ada penjelasan tambahan. Coba kita lihat contohnya dulu deh. Contoh piktogram biasa. Nah, di sini ada buah favorit siswa. Di sini ada nama buahnya, ada apel, anggur, dan pisang. Di sini ada jumlahnya dengan menggunakan gambar. Oke, sini contoh penggunaan piktogram biasa. Karena tidak ada keterangan tambahan itu biasanya ada di bawah sini. Nah, coba kalian lihat. Nah, kalau yang ini ada kan keterangannya? Nah, kalau piktogram biasa itu tidak ada keterangan di bawahnya. Nih, tidak ada keterangan. Jadi, maka satu gambar itu cukup mewakili satu siswa. Jadi, cara menghitungnya cukup dengan menghitung jumlah gambar yang ada. Nih, sekarang Ibu mau tanya, buah apa yang paling banyak disukai siswa? Apel. Berapa jumlahnya? 6. Oke, buah apa yang paling sedikit disukai siswa? Pisang. Jumlahnya? Oke, berarti paham kan piktogram biasa? Cukup menghitung gambar aja. Berapa jumlahnya yang ada di gambar. Oke, sekarang ke piktogram legend atau yang pakai keterangan. Nah, pada piktogram dengan keterangan terdapat penjelasan arti gambar tersebut. Misalnya satu gambar itu mewakili dua atau lebih pada benda. Nih, contohnya nih. Nah, kalau misalnya piktogram biasa tadi kan tidak ada keterangan ini. Kalau misalnya piktogram legend itu ada keterangan. Nih, misalnya nih, keterangan. Satu gambar itu mewakili dua siswa. Berarti, artinya setiap gambar itu tidak menunjukkan satu siswa, tetapi harus dikalikan dengan dua. Tergantung nih, keterangannya. Berarti, jumlahnya ini dikalikan dengan dua. Oke, kira-kira berapa jumlah siswa yang menyukai apel? 12. Kenapa jadi 12? Betul, karena jumlah gambarnya dikali dua. Oke, kalau siswa yang menyukai anggur kira-kira berapa? 10. Karena jumlah gambar anggur 5, terus kita kalikan 2, hasilnya 10. Oke, yang terakhir berapa jumlah yang menyukai pisang? 6. Karena jumlah pisangnya gambar pisangnya ada 3, terus dikali 2 berarti Oke, sudah paham piktogram biasa dan piktogram legend? Rapid deh, bacakan piktogram. Piktogram adalah salah satu cara menyajikan data menggunakan gambar. Untuk memudahkan kita memahami memahami data karena bersifat. visual dan menarik. Dengan memahami program kita dapat mengajarkan data dengan lebih baik. Oke, sebelumnya sudah paham untuk piktogram? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, berarti sudah paham ya semuanya. Sekarang kita masuk ke permainan. Ibu ada ini. Tunggu ya, Ibu tempel dulu ya. Nah, untuk peraturan permainannya nanti kita lihat di sini satu nama muncul. Nanti dia akan menggunting ini makanan kesukaannya. Oke? Lalu dia tempelkan di sini. Satu aja, satu orang satu makanan favorit, entah itu ketupat, soto Banjar, terus sate, bingkai berendam, putu atau kue lapis. Dan nanti 4 orang terakhir dia akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Paham? Oke, kita mau yang pertama. Kira-kira siapa ya yang maju pertama? Dadah. Aska. Aska R siapa? Mana? Silahkan maju. Maju. Pilih, ambil guntingnya. Bawa gunting, pinjam sama teman kalau nggak punya. Oke, gunting makanan favorit di antara sini. Kira-kira apa? Gunting. Ayo, makanan kesukaan. Oh, Aska R pilih sate. Jadi ditempel di sini ya. Tempel sini. Buka itu. Buang nanti ke tempat sampah. Di sini aja gitu. Sini saja buang. Oke, kita langsung aja ya. Orang kedua. Siapakah? Siapa ya? Jihan. Jihan silahkan maju. Ya, jangan dulu. Terima kasih SKR. Ya. Lanjut Jihan, pilih gunting. Nih gunting. Jalan. Oh ya. Yang di sini bisa jalan bawah sini ya? Atau
Lihat. Kira-kira makanan kesukaan Jihan apa? Apa? Ini satu, ya. Favorit, ya, soto Banjar. Oke, kita lanjut ya. Kira-kira siapa? Dava Dwi. Silakan maju. Pilih satu makanan khas Banjar yang dia sukai. Oke, tadi Jihan milih soto Banjar. Kira-kira mana ya yang paling banyak disukai 4A? Kita lanjut ya. Oke, tadi ini sudah Ibu tempelkan lemnya, jadi kalian tinggal gunting aja, terus buka double tipnya, oke? Jadi tinggal tempel aja. Siapakah selanjutnya? Yang akan memilih Nabila. Oke, silakan maju. Pilih salah satu. Oke, kita langsung ya. Tinggal pilih. Candy, ayo maju. Ayo, siapa lagi? Kira-kira? Jangan capek. Guntingnya bawa nih, gunting. Kira-kira, oh ternyata banyak yang suka sate. Oh, Kenzi suka bingkai berendam. Kalau Aska apa? Oh, ke tempat kendangan, orang kendangan ya. Kan, enggak ya. Nih, pas. Oke, selanjutnya kira-kira siapa ya? Naila. Silakan maju. Ini tinggal tempel. Nih. Nah, nah. Terus selanjutnya Rapi. Oke, silakan maju. Sisa 18 orang. Kira-kira siapa ya 4 orang terakhir yang akan menjawab pertanyaan ini? Hana. Maju Hana. Oke, tadi Naila pilih makan apa? Putu. Oh, Naila suka putu. Terus Rapi milih? Oh, ke tempat kendangan karena orang kandangan. Iya, iya. Terus si Hana pilih kue putih juga. Oke, kita lanjut ya. Langsung saja. Rida. Rida, silakan maju. Oke, lanjut. Masih banyak sate. Raihan. Langsung. Oke, Rido suka sate juga. Oh, sate mau habis ternyata. Kalau habis pilih lain ya. Sawi. Oke, silahkan. Ini dilepas. Terus tempel. Oke, selanjutnya sisa 14 orang. Tapi Pak, silahkan maju. 4 orang terakhir akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Kira-kira siapa ya? Oh, ternyata sate sisa 1. Continue. Kita di sini deh, sini belum. Agam, silakan Agam maju. Bawa guntingnya, pinjam. Oke, lagi sisa 11 orang nih. Di tengah atau di kiri atau di kanan? Tengah. Oke, 1, 2, 3. Nice. Tempat sesuai. Oke, ternyata sate masih. Kita lanjut ya. Selanjutnya Inara. Sauki belum dapat. Apakah Sauki yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu? Kita lanjut ya. Sisa 8 orang. Ternyata nggak ada yang suka kue lapis ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Sisa 8 orang. Sate ternyata sudah habis. Dava itu apa? Oh ya, ketinggalan. Jadi ya. Oke, sisa sate ternyata sudah habis. Oke, kita lanjut ya. Fatur. Silakan maju. Dava Ibnu suka bingkai berendam. Kalau Fatur suka? Oh, kue lapis dari bawah. Iya. Angkat tangan siapa yang belum? Oke, ada siapa? Anasya, ada Putri, Izati, Dapaka, Salki, dan Fawas. Kira-kira 4 orang terakhir siapa ya? Hah? Iya.
Oke, lanjut. Izati, silakan maju. Oke, berarti sisa 6 orang lagi. Kita hanya 2 orang aja lagi yang maju. Sisanya menjawab pertanyaan dari Ibu. Di tengah kah? Di tengah. Oke. Izati suka apa? Oh, kue lapis. Oke. Wah, silakan maju. Oke, sisa 1 orang untuk memilih makanan favorit. Satu aja. Nggak boleh, satu aja. 1 orang 1. Tunggu. Mana? Kiri apa kanan? Oke, sini ya. Sini ya. Oke. Belum. 1. Hitung sama-sama. 1, 2. Silakan maju Nasya. 1 aja. Sini. Nih, tempel. Kira-kira Nasya suka apa? Kalau Pawa suka soto Banjar, 1 aja. Oke, Anasya suka kue putu. Oke, 4 orang silahkan maju. 4 orang terakhir. Satunya siapa? Oh, Putri. Satunya lagi? Oh, Raisa tadi ya. Berarti 3 orang aja. Enggak usah bawa gunting. Soki. Oke, jadi kalian Humpimpa. Siapa yang Humpimpa? Ya, 3 orang aja karena Raisa lagi sibuk. Oke, Humpimpa, Layom, Gambreng. Oke, Raisa. Putri. Mama. Putri. Dengarkan pertanyaan dari Ibu. Kira-kira benar nggak jawaban Putri? Makanan mana yang paling banyak disukai oleh kelas 4A? Sate. Berapa jumlahnya? 6. Tulis jumlah sate di bawah. Ya, di bawah sini 6. Di sini sayang. Nih, di bawah sini. Gunting batu kertas. Belum. Gunting batu kertas. Oke, Sauki. Yang paling banyak lagi. Yang paling banyak lagi di antara 4 ini yang belum. Oke, soto Banjar berapa? 4. Apa lagi? Yang paling banyak. Iya, ketupat 2. 3. Nah, terus berarti si Dapaka lagi. 2. Di bawah ya. Yang paling banyak disukai kelas 4A yaitu sate. Jumlahnya ada 6. Oke, kalau paling sedikit apa? Kue lapis dan rendang. Tepuk tangan dulu untuk mereka bertiga karena sudah dapat menjawab dengan benar. Silahkan duduk. Terima kasih. Oke, masih semangat? Ibu cek kesemangatan dulu. Tepuk semangat. Oke, mau belajar sambil bermain lagi? Oke, setelah ini Ibu akan membagikan kalian LKPD lembar. Jadi nanti kalian jawabnya itu per kelompok. Satu kelompok 4 anggota, berisikan 4 anggota. Di sini kelompok 1 berempat. Berarti Raihan, Anasya, Sauki sama Fatur. Di sana kelompok 2. Oke. Di sini kelompok 3 berempat. Kelompok 4 berempat. Kelompok 5 dan kelompok 6. Berarti kelompok 6 berlima, oke? Oke, si Nabila sama gabung ya, gabung sama kelompok yang di depan, oke? Berarti kelompok 1 angkat tangan, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, oke? Sudah Ibu bagi. Selanjutnya nanti kalian tulis kelompok berapa dan tulis nama kalian. Dan selanjutnya di sini ada petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, nanti kalian perhatikan gambar kebun binatang dengan seksama dan baca teks cerita yang ada di lembarnya. Nih, ada gambar kebun binatang. Jadi nanti kalian baca teks ini. Terus nanti harus baca dengan teliti ya. Nanti perwakilan satu kelompok ambil gambar hewannya ke depan. Perwakilan satu kelompok.
mengambil nanti kalian baca dulu di per kelompok, baca dulu cari berapa jumlah hewan yang ada di kebun binatang. Cari berapa gambar hewan yang ada di kebun binatang. Lalu nanti perwakilan satu kelompok langsung maju ambil. Oke. Terus nanti ditempel sesuai dengan jumlahnya. Terus nanti kalian isi sesuai dengan ada tabel yang sudah kalian tempelkan tadi. Oke? Paham? Ada yang ditanyakan? Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ini. Satu. Ya, nama masing-masing. Sama tulis kelompok. Oper ke belakang. Oper ke belakang. Oper ke belakang. Coba kalian lihat dulu, analisis dulu, amati dulu gambar kebun binatang. Lalu kalian ambil sesuai dengan jumlah yang kalian dapatkan. Perwakilan kelompok bisa diambil terlebih dahulu hewan-hewan yang ada di sini. Ayo, maju. Hati-hati. Ya. Nih, berapa? Harus ingat jumlahnya. Ambil. Ambil sesuai dengan jumlah yang ada di gambar. Tempelnya menggunakan lem kalian masing-masing di kelompok. Ayo. Ibu lihat kelompok 1 gimana perkembangannya. Nanti ditempel di tabel situ ya. Kelompok 2 sudah pas? Kalian juga bisa ini di ceritanya, baca di ceritanya, di sana ada juga jumlahnya. Kalau sudah tempel di sini. Di ceritanya itu ada juga jumlahnya. Oke, sudah paham berarti. Ayo. Kelompok yang sudah selesai boleh langsung kumpul sini, kumpul. Oke. Kelompok 6 yang pertama mengumpul. Ayo maju. Ini sudah selesai. Kelompok sini siap-siap untuk mempresentasikan. Semuanya maju nanti. Semuanya yang maju. Nah, setelah ini kita akan melihat atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian tadi. Apakah benar atau salah? Untuk kelompok yang pertama mengumpul tadi, kelompok 6, jadi dipersilakan untuk kelompok 6 dulu yang maju. Kelompok 6. Kelompok 6 maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo. Oke. Perkenalkan dulu. Ada siapa saja? Perkenalkan. Ada Zia. Ada Safia. Yang lain? Siapa? Nabila. Ada? Yang lain jangan ribut ya. Kita lihat jawaban kelompok mereka. Apakah benar? Oke. Perlihatkan. Nabila. Perlihatkan jawaban kalian. Bacakan soal nomor 1. Nomor 1. Nomor satu aja. Berapakah jumlah masing-masing hewan? Gajah ada 4, harimau 3, singa 3, jerapah 2. Oke, kita lihat jawaban kelompok 6 nomor 1. Jumlah gajah ada 4. Apakah benar? Benar. Harimaunya ada 3. Apakah benar? 1. Benar. Singanya ada 3. Benar. Jerapahnya ada 2. Benar. Oke, berarti jawaban nomor 1 kelompok 6 benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Terima kasih, silakan duduk. 1 nomor aja. Karena tadi kita sudah berkelompok mengerjakan LKPD, terus menggunakan ini warung makan juga, terus tadi menggunakan PPT juga. Semuanya sudah paham? Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Apa, Soki? Oke, nanti ya di akhir nanti ada ibu suruh. Oke, kira-kira paham semua berarti ya? Oke,
Tepuk tangan dulu untuk kita semua karena sudah paham dan semangat hari ini. Oke, masih semangat? Oke, harus semangat dong. Kita akan main lagi setelah ini. Setelah ini, Ibu ada apa ya kira-kira? Ada apa ya? Bukan. Apa ini ya? Ini adalah buklet. Nanti kalian jawab satu orang satu buklet. Dibuka. Nanti di sini ada soal piktogram. Kalian tulis nama kalian di sini. Terus nomor absennya juga. Tempel cukup di lem paling belakang di sini dan tempel di buku tulis kalian. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, Ibu bagi satu-satu ya. Kerjakan individu per orang, tidak boleh mencontek. Bagikan ke belakang. Jumlahnya nanti ditulis juga ya di sini. Jangan lupa ditempel ke buku tulis. Kalau sudah boleh dikumpulkan ke depan sini. Tutup ya, ditutup bukunya ditutup. Nanti Ibu periksa. Semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah. Oke, masih semangat? Ibu lihat si Dapaka kayaknya ngantuk. Kita ice breaking dulu nggak sih? Ayo. Ibu ada ice breaking. Tepuk siang, pagi, sore, malam. Tahu? Nah, kalau misalnya Ibu bilang pagi berarti tepuk sah. Kalau siang berarti du. Kalau sore berarti. Kalau malam berarti nol. Oke, semuanya harus konsentrasi. Oke, tepuk konsentrasi. Oke. Siang. Benar-benar kalau siang berarti du. Oke, kita coba lagi. Pagi. Sore. Malam. Banyak. Ternyata banyak yang tidak konsentrasi. Kalau malam nggak boleh tepuk. Oke, kita coba lagi. Tepuk pagi, siang, malam. Nah, siapa ini? Putri tidak konsentrasi. Oke, terakhir kita coba. Kita lihat siapa yang masih tidak konsentrasi. Tepuk sore, siang, pagi, malam. Nah, siapa tadi? Oh, Naila sama Dapaka. Oh, ternyata Dapaka memang. Sudah. Oke, kita menyimpulkan pembelajaran hari ini deh. Siapa yang ingin maju menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa? Askape. Siapa? Rapi boleh. Aska mau menyimpulkan, menjelaskan kembali. Ayo Rapi. Oke, tepuk tangan untuk Rapi. Oke, Rapi. Jadi hari ini kita tadi sudah belajar tentang piktogram itu disebut juga dengan diagram Gambar. Oke, ada berapa jenis piktogram? Dua. Apa aja? Piktogram biasa sama piktogram legend. Apa yang membedakan? Kalau piktogram biasa tidak ada keterangannya, kalau piktogram legend ada keterangannya. Biasanya keterangannya itu apa? Kayak misalnya satu buah itu mewakili 2 siswa. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk Rapi. Karena Rapi sudah berani maju dan menyimpulkan, dapat hadiah dari Ibu. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Apa? Happy. Kalian masih semangat gak untuk hari-hari nanti? Harus dong, harus semangat ya. Hari ini kalian sudah bersemangat. Terima kasih. Untuk minggu depan nanti kita akan belajar tentang diagram batang. Oke. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Aska, silakan untuk memimpin doa. Sikap berdoa, siap duduk yang rapi, tadakan tangannya, hatinya ingat Allah, selalu bismillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Aska, silakan duduk. Itulah tadi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang piktogram. Semoga pertemuan selanjutnya anak-anak ibu tetap semangat, oke? Semangat, harus semangat. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.